warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Arifik di channel Arifik tentunya. Oke, kali ini saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman yang ingin referensi atau soal KSM IPS terpadu terintegrasi tahun 2021 terbaru. Saya akan mereview satu demi satu soal KSM IPS tingkat MTS tahun 2021 sebanyak 40 soal. Seperti soal-soal sebelumnya, IPS ini sama juga dengan soal IPA dan matematika. Semua soal atau ketiga soal ini selalu dikaitkan dengan konteks pelajaran agamanya. Jadi saya ini akan mereview soal KSM IPS terpadu terintegrasi tingkat MTS tahun 2021. Oke, sebelum kita mereview soal-soal IPS ini, bagi kalian atau teman-teman yang baru saja mengunjungi channel saya ini, yaitu Arifik, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan kepada teman-teman agar kita semuanya bisa sukses dalam kompetisi KSMO tahun 2021 ini. Oke, baiklah, langsung saja. Untuk soal IPS terpadu terintegrasi tingkat MTS tahun 2021 yang pertama, yaitu soalnya tentang berusaha untuk memahami pengertian dari mobilisasi budaya, akulturasi budaya, afirmasi budaya, dan asimilasi budaya. Usahakan itu untuk menghafal definisi dari mobilisasi budaya, akulturasi budaya, afirmasi budaya, asimilasi budaya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, berusaha untuk memahami pengertian dari motif budaya, motif ekonomi, motif agama, dan motif sosial. Itu coba tolong kawan-kawan untuk mencari pengertian dari motif budaya, motif ekonomi, motif agama, dan motif sosial. Selanjutnya untuk soal nomor 3, hafalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan manusia seperti faktor alam, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya juga. Nah, soal nomor 4 yaitu berusaha untuk memahami pengaruh budaya Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan India pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu di sini ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam yang dipraktekkan pada kehidupan manusia. Jadi nilai-nilai Islam walaupun di pelajaran IPS, tapi di sini soalnya berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang dipraktekkan pada kehidupan manusia, itu soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu manfaat dari, ini soalnya tentang manfaat dari membuka usaha informal bagi masyarakat. Nah, manfaatnya itu apa usaha informal bagi masyarakat? Itu tolong dipelajari. Selanjutnya nomor 7, hafalkan pengertian dari produsen negara, produsen swasta, produsen perusahaan, dan produsen rumah tangga. Itu tolong dihafalkan. Selanjutnya soal nomor 8 itu coba adik-adik atau kawan-kawan pelajari, yaitu proses perkembangan Islam di Indonesia dengan berbagai strategi. Selanjutnya soal nomor 9 itu kaitan antara pengertian food producing dengan kisah para nabi yang memiliki sama arti dengan food producing. Jadi food producing itu adalah menciptakan atau membuat makanan. Nah, itu proses pembuatan makanan itu sama dengan kisah nabi seperti Nabi Yusuf misalnya dulu takwil mimpinya. Nah, jadi tolong kaitkan dengan itu ya. Itu soal nomor 9. Oke, selanjutnya soal nomor 10 yaitu tentang perubahan pola pemukiman yang diakibatkan oleh bencana alam. Misalnya seperti Banda Aceh dulu ya yang terkena dampak tsunami, otomatis pola pemukiman yang diatur sekarang oleh pemerintah itu berbeda dengan yang dulu.
Jadi tolong pelajari itu perubahan-perubahan pola pemukiman yang diakibatkan oleh bencana alam, baik itu tanah longsor, tsunami, banjir dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 11, dampak perang dagang antara negara Cina dan Amerika. Nah, dampaknya bagi negara Indonesia itu apa? Soalnya karena nomor 11 itu seperti itu. Jadi mungkin nanti diganti soalnya dampak perang dagang antara negara Asia dengan negara Eropa seperti itu. Jadi tolong dipelajari. Selanjutnya nomor 12, pengertian transmigrasi dan manfaatnya. Soal nomor 12, pengertian transmigrasi dan manfaatnya. Itu tolong dipelajari. Nah, bukan hanya transmigrasi saja, perubahan penduduk yang lainnya juga boleh dipelajari. Selanjutnya soal nomor 13, yaitu perubahan fungsi infrastruktur hasil peninggalan kolonial Belanda. Jadi saya ulangi sekali lagi, soal nomor 13, perubahan fungsi infrastruktur hasil peninggalan dari kolonial Belanda. Itu perubahan fungsinya apa? Perubahan fungsi infrastrukturnya itu apa-apa saja, tolong dipelajari. Selanjutnya soal nomor 14, yang tergolong usaha retail fast food. Yang tergolong usaha retail fast food yang berlaku di Indonesia itu apa aja, seperti misalnya Pizza Hut atau yang lainnya, atau Indofood dan sebagainya. Jadi itu tolong dipelajari yang tergolong item-item apa saja yang tergolong ke dalam usaha retail fast food ya. Fast food itu makanan cepat saji. Jadi seperti itu. Soal nomor 15 yang akan ditanyakan yaitu mencocokkan ilustrasi gambar dengan statement yang diberikan di option jawaban. Jadi ada sebuah gambar, nih soalnya nomor 15 ini ada sebuah gambar, jadi disuruh cocokkan gambar ini dengan pilihan jawaban antara A, B, C atau D, seperti itu ya. Nomor 16, jenis-jenis kemampuan suatu negara yang diukur dari SDM, sumber daya manusianya, kebijakan ekonominya, memiliki sumber daya alam yang memadai. Jadi jenis-jenis kemampuan suatu negara itu apa-apa saja jika diukur dengan SDM, sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, atau memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Jadi tolong sebutkan jenis-jenisnya, itu yang ditanya. Terus soal nomor 17, hasil produksi barang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier negara-negara ASEAN. Jadi tolong dibaca, itu mungkin di buku IPS, berbagai macam hasil produksi barang dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Singapura, dan sebagainya. Jadi tolong dipelajari. Selanjutnya nomor 18, yaitu tolong hafalkan pengertian dari pengangguran nyata, pengangguran semu, pengangguran terbuka, dan pengangguran konjungtural. Itu yang akan ditanya. Jadi tolong hafalkan pengertiannya saja. Selanjutnya nomor 19, hafalkan pengertian dari global village. Hafalkan pengertian dari global village. Nah, itu yang ditanya di soal nomor 19. Selanjutnya soal nomor 20, itu yang akan ditanya adalah pernyataan yang sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 41, yaitu yang berbunyi membahas tentang kerusakan lingkungan di daratan dan di lautan. Jadi jawabannya antara A, B, C, dan D itu tolong dicocokkan dengan bunyi dari surat Ar-Rum tadi ayat 41. Itu soal nomor 20. Selanjutnya soal nomor 21 yang ditanyakan adalah pengertian interaksi antar ruang. Ya, yang itu yang ditanyakan adalah pengertian interaksi antar ruang dan jenis-jenisnya. Itu soal nomor 21. Ya. Ya, selanjutnya soal nomor 22 yang akan ditanyakan yaitu pengaruh yang ditimbulkan akibat interaksi antar ruang. Contoh misal soalnya ya, Desa Darussalam dikenal sebagai desa yang makmur dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai.
Meski tidak mewah, namun keberadaan pasar, madrasah, masjid, hingga akses jalan desa, serta alat komunikasi memadai. Dalam perspektif interaksi antar ruang, kondisi ini memengaruhi, nah, jadi apa aja yang mempengaruhi pengaruh yang ditimbulkan oleh akibat interaksi antar ruang tadi. Selanjutnya nomor 23, prinsip dasar interaksi sosial. Itu tolong dihafal, prinsip dasar interaksi sosial. Selanjutnya nomor 24, itu adalah prinsip Islam yang diterapkan dalam mengelola suatu lembaga. Lembaganya itu terserah apa saja, yang penting di dalamnya harus berlaku prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya nomor 25, indikator yang menunjukkan keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi makro atau mikro. Saya ulangi sekali lagi, nomor 25, soal yang ditanya adalah indikator yang menunjukkan keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi makro atau mikro. Itu soal nomor 25. Selanjutnya soal nomor 26 yang akan ditanyakan adalah gejala sosiologi ekonomi yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya soal nomor 27, keterkaitan surat Al-Ankabut ayat 17 dengan pelaku usaha. Nomor 28 yang akan ditanyakan adalah nomor 8 belum saya rinci dulu, selanjutnya kita ke nomor 29 dulu ya. Nomor 29 yang akan ditanyakan adalah cara masyarakat praaksara menciptakan food produksi atau food producer. Cara masyarakat praaksara menciptakan food producer, itu nomor 29. Nomor 30, bukti perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia secara sosio-religius. Nomor 31 yang ditanyakan adalah pembuktian islamisasi masyarakat Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan dengan cara yang bagaimana. Itu yang ditanya. Lanjut nomor 32, keterkaitan antara surat Al-A'raf dengan konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi saya ulangi sekali lagi, keterkaitan surat Al-A'raf ayat 199 dengan konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Itu soal nomor 32 yang ditanyakan. Soal nomor 33 yang ditanyakan adalah tujuan pasar tunggal ASEAN untuk Indonesia apa saja. Selanjutnya nomor 34, manfaat dari adanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area, atau perdagangan ASEAN ya. Itu manfaatnya bagi Indonesia itu apa saja. Selanjutnya nomor 35 yang ditanyakan adalah manfaat VOC yang dibubarkan pemerintah Belanda bagi Indonesia apa saja. Manfaat VOC yang dibubarkan oleh pemerintah Belanda bagi Indonesia itu apa saja. Itu soal nomor 35. Iya, selanjutnya soal nomor 36 yang ditanyakan adalah keterkaitan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, dan Tirmizi dengan konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, hadisnya seperti ini bunyinya. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya karena kecintaan beliau pada Madinah. Itu hadisnya. Nah, keterkaitannya dengan konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu apa? Nah, itu seperti itu. Selanjutnya soal nomor 37 yang ditanyakan adalah proses kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia apa saja? Proses kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia itu apa saja? Terus soal nomor 38 yang ditanyakan adalah tujuan organisasi pemuda di masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya itu apa saja organisasi pemuda di masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya nomor 39 yang ditanyakan adalah membaca grafik. Soal nomor 39 yaitu grafik tentang program ekonomi yang tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu apa saja ya.
tapi grafiknya nggak bisa saya ini kan. Ini grafiknya, membaca grafik ini, jadi nggak bisa saya bacakan ya. Selanjutnya nomor 40 adalah konsekuensi terbesar apabila negara Indonesia melakukan seperti grafik yang telah digambarkan ini. Jadi itu saja, hanya 40 soal untuk IPS terpadu terintegrasi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan kepada teman-teman, tekan tombol like dan juga tekan tombol notifikasinya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video terkait dengan soal KSM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.